Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kita bertemu lagi di ibadah minggu anak sekolah minggu HKBP Cinta Damai yang kita laksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 17 Mei 2020. Sudah dipersiapkan dirinya, hatinya, Alkitabnya. Ayo, kita mau memuji nama Tuhan. Oleh karena itu, berikanlah segala sesuatu, hatimu, waktumu pada saat ini hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ayo kita dengarkan lagu puji-pujian dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kita bertemu lagi di ibadah minggu anak sekolah minggu HKBP Cinta Damai yang kita laksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 17 Mei 2020. Sudah dipersiapkan dirinya, hatinya, Alkitabnya. Ayo, kita mau memuji nama Tuhan. Oleh karena itu, berikanlah segala sesuatu, hatimu, waktumu pada saat ini hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ayo kita dengarkan lagu puji-pujian dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik, karena Engkau masih menjagai kami hingga saat ini, di mana pada hari ini kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Yesus, ajari kami supaya kami mengerti dan kami mampu melakukannya. Ampunilah kesalahan yang telah kami perbuat dan terpujilah nama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di Lukas pasal 11
ayat 9 hingga ayat 13. Lukas pasal 11 ayat 9 hingga ayat 13. Sudah dapat adik-adik sayang? Akan Inang bacakan untuk kita semua. Dan bagi yang sudah bisa membaca, ayo buka Alkitabnya, ikuti Inang. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Inang mau tanya, siapa yang pernah dapat hadiah? Ayo angkat tangannya, siapa yang pernah dapat hadiah? Pasti semua pernah dapat hadiah. Dari siapa hadiahnya? Ayo, pasti kalau tidak dari mamanya, dari papanya, dari opungnya, dari keluarga yang lain, dan dari teman-teman. Kita bahagia? Oh bahagia dong. Lalu Inang mau tahu dong, apa saja isi hadiahnya? Tas. Siapa yang pernah dapat tas? Ayo. Lalu apa ada yang pernah dapat hadiah buku? Wah pasti banyak ya yang kalau dikasih hadiah isinya buku. Lalu siapa yang pernah dapat sepeda? Wah pasti sepedanya dirawat dengan baik ya adik-adik. Lalu Inang mau tanya, ada tidak yang sedih dapat hadiah? Pasti semua senang dapat hadiah. Hore, aku dapat hadiah. Hore, hadiahnya bagus sekali. Semua bersukacita. Lalu kenapa kita bisa bahagia dapat hadiah? Karena yang memberikan hadiah tahu apa yang kita sukai. Dan terutama yang memberikan hadiah, orang tua atau keluarga yang lain juga tahu apa yang terbaik bagi adik-adik. Jadi mau hadiahnya kecil, hadiahnya sedang, atau hadiahnya besar, harus kita bahagia. Harus kita syukuri ya adik-adik sayang. Lalu adik-adik pasti punya cita-cita kan? Ayo, apa cita-cita kalian? Di antaranya pasti ada yang bercita-cita menjadi pendeta. Ada yang bercita-cita menjadi dokter atau tenaga medis untuk menyembuhkan orang yang sedang sakit. Lalu ada yang bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Dan juga ada yang bercita-cita untuk menjadi seorang tentara.
banyak lagi cita-cita yang lain. Ada yang mau jadi petani sukses, ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mau jadi polisi, jadi pilot, dan yang lain sebagainya. Kalau adik-adik, ada tidak cita-citanya? Harus ada dong. Dan semua pasti cita-cita yang ada pada diri kita itu adalah cita-cita yang baik. Tidak ada yang bercita-cita untuk menjadi seorang penjahat. Tidak ada yang bercita-cita untuk menjadi seorang pencuri. Semua tujuannya adalah mulia untuk menyampaikan firman Tuhan misalnya. Yaitu yang bercita-cita menjadi. Lalu bagaimana cara kita untuk mencapai cita-cita kita itu? Siapa yang kita andalkan? Adik-adik, firman Tuhan tadi sudah kita dengarkan. Secara khusus di ayat 9 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kepada siapa kita meminta? Kepada siapa kita mencari? Dan kepada siapa kita mengetok? Hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Artinya adik-adik, supaya kita mendapatkan itu semua, adik-adik harus berdoa dan berusaha. Berdoa artinya berbicara dengan Tuhan. Kita mau menyampaikan isi hati kita. Kita mau memohon kepada Tuhan. Dan ingat, berdoa juga harus diisi dengan ucapan syukur. Adik-adik harus menyampaikan doa dengan baik. Harus dengan hati yang tulus dan yang rendah hati. Jangan memaksa Tuhan. Jangan menginginkan supaya apa yang kita inginkan itu tercapai sepenuhnya. Tapi ingat, sampaikan kepada Tuhan, apapun permohonan kalian, katakan kepada Tuhan, kehendak Tuhanlah yang jadi. Cukupkah hanya itu saja? Orang yang sudah berdoa, orang yang sudah menyampaikan permohonannya kepada Tuhan, mau berusaha. Tadi ada kata kerja, mintalah, carilah, ketoklah. Artinya anak Tuhan harus berusaha. Berusaha melakukan yang terbaik dan berusaha untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kerjakanlah apa yang sudah kita doakan. Oke adik-adik pintar. Lalu adik-adik, tadi juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tahu apa yang kita inginkan. Tuhan Yesus tahu apa yang terbaik yang bisa diberikan kepada kita. Tapi adik-adik juga harus datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan berusaha yang terbaik. Ingat, hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia mau mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dia tahu sumber segala yang terbaik adalah berasal dari Tuhan. Dia menyerahkan diri, dia sadar bahwa dirinya terbatas. Dan mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh artinya sampaikanlah kepada Tuhan dengan sikap yang baik. Jangan memaksa Tuhan. Ya, jangan marah-marah kepada Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang ku minta daripadamu, berikanlah yang terbaik. Artinya apa? Tuhan akan memberikan
yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Itulah hadiah Tuhan untuk kita. Nyawanya saja sudah diberikan, apalagi yang terbaik untuk kebutuhan kita. Dan nantikan jawaban Tuhan dengan yakin. Terus berharap adik-adik, percayalah orang yang berusaha, percayalah orang yang beriman kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Mengucap syukurlah atas apa yang sudah engkau terima dari Tuhan. Dan tetap yakin untuk hari-hari yang akan datang, Tuhan tahu dan Tuhan akan memberikan segala yang sangat kita butuhkan. Oleh karena itu, jangan lupa berdoa ya sayang-sayangku. Jangan lupa memohon kepada Tuhan dan yakinkan dalam dirimu semuanya yang akan kuterima adalah yang terindah dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang telah kami dengarkan. Kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk memohon kiranya Engkau membimbing kami, Engkau mengajari kami supaya kami anak-anak-Mu tetap yakin dan kami menjadi manusia yang terus mau berdoa, yang memohon kepadamu Tuhan. Dan kami serahkan semua hidup kami kepadamu karena kami yakin dan percaya yang terbaik akan Tuhan berikan. Ampunilah kesalahan yang telah kami perbuat dan terpujilah nama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu lagi adik-adik di hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dengarkan kembali lagu pujian untuk kita ikuti ya. Nyanyi bersama-sama ya sayang.